Ulang balik. Siapa yang sholat subuh berjamaah, di riwayat lain disebutkan siapa yang sholat subuh di masjid. Kalau di masjid pasti berjamaah. Nah, karena di riwayat ini disebutkan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka berjamaah di rumah pun juga nanti dibolehkan kemudian oleh para ulama. Tapi ada syaratnya. Syaratnya sesuai dengan alasan syar'i. Misal ibu-ibu yang tidak mungkin meninggalkan anak bayi di rumah. Nah, itu kemudian dia di rumah, mungkin dia ingin pergi ke masjid, tapi ada anak bayi yang lebih membutuhkan dia daripada dia hadir ke masjid. Maka dia kemudian sholat di rumah. Kemudian di rumah itu ada kawan untuk berjamaah. Misalnya ada, mohon maaf, asisten rumah tangga misalnya, ada anak padusi misalnya, awak sholat berjamaah di rumah, juga anak padusi awak. Nah, sampai lalu kemudian kita duduk di tempat sholat kita itu. Di rumah ada musallal bait, ada tempat sholat khusus. Awak sholat berjamaah di situ, awak kemudian duduk di situ sambil zikir-zikir, sambil baca Al-Quran. Dan bagian dari zikir itu adalah wirid seperti ini, kajian seperti ini. Maka sampai nanti terbit matahari. Setelah terbit matahari, kemudian kita lanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu namanya bidayatul duha, atau sholat sunnah syuruk atau isyraq. Nah, itu dia. Oke Bapak Ibu, paham Bapak Ibu? Paham? Paham, alhamdulillah. Nah, tapi sholatnya hanya 2 rakaat. Jadi kalau kita ingin mengambil bidayatul duhanya itu sholatnya hanya 2 rakaat. Tidak perlu pula ditambah dengan yang lainnya, karena itu disebutkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada, bahasanya qa'ada, di lain disebut thumma yaq'udu, yadhkurullah, kemudian dia duduk. Bahasa duduknya itu dengan kata qa'ada. Qa'ada beda dengan jalasa Bapak Ibu. Ada bahasa lain untuk duduk, jalasa. Kalau jalasa itu duduknya teratur. Duduknya teratur. Duduk di tempat dia sholat itu jalasa namanya. Awak duduk misalnya tadi di saf pertama, selesai duduk tahiyat, salam, zikir saya di tempat itu jalasa. Tapi kalau qa'ada itu duduknya bebas, bahkan cara duduknya pun bebas. Cara duduknya bebas, tempat duduknya bebas, tapi tetap di dalam lingkungan tempat sholat kita. Kalau kita sholat di masjid, maka kita duduknya di area masjid itu. Boleh kok memilih dinding atau tonggak sampai basanda. Sambil zikir Ustaz? Iya, sambil zikir. Kalau ngantuk-ngantuk Pak Ustaz? Ngantuk-ngantuk salayang pun boleh. Sambil zikir, duduk di basanda ke tonggak, maunjua, duduk maunjua, boleh kok. Boleh Bu. Maunjua lah. Kau panik kan? Nah, boleh. Duduk sambil memilih dinding atau tonggak sampai basanda, duduk maunjua sambil ngantuk-ngantuk selayang, tapi tetap berzikir, mendengarkan kajian. Kajian ini bagian dari zikir. Kajian ini bagian dari zikir. Maka kita mengaji kini, insyaallah berarti kita sedang berzikir. Begitu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran itu. Surat Ali Imran. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berfikir tentang agama, membahas atau mengkaji hal-hal terkait dengan agama, itu adalah bagian dari zikir. Maka selesai nanti kajian, lalu kemudian ternyata ingin menyambut dengan isyraq, silakan lanjutkan. Kita akan dapatkan pahala. Berapa pahalanya? Seperti pahala haji dan umrah. Seperti pahala haji dan umrah, bukan berarti kita telah menunaikan haji dan umrah. Jadi jangan beko pulang dari sholat isyraq awak minta diimbaulo Pak Haji Bu Haji, indah. Ambo salat isyraq kumaha? Berarti ambo lah haji. Beko ambo harus diimbau Pak Haji. Ndak diimbau Pak Haji beko ndak bunyi loh. Itu kacau tuh. Kacau tuh. Ya Pak Ibu? Oke. Nah,
Apa gunanya sholat itu? Itu yang pertama, itu yang awal duha. Nah, berapa lama waktunya? Lebih kurang 1,5 jam dari waktu itu. Dari waktu matahari sempurna keluar itu lebih kurang 1 jam sampai 1,5 jam. Itu waktunya untuk sholat 2 rakaat. Nah, lewat dari itu nanti masuk ke inti duha. Inti duha. Inti duha itu berapa rakaat? 4 rakaat lebih kurang. 4 rakaat. Berarti 6 rakaat tuh mah. Kalau kita tunaikan 6 rakaat. Nanti setelah di inti duha, tibalah di akhir duha. Akhir duha itu lebih kurang 1 jam sebelum zawal. 1 jam sebelum zawal. Zawal itu kalau disederhanakan menjadi menit, ya sekitar 10 menit lah maksimal waktu zawalnya itu. Berarti 10 menit menjelang zuhur. Zuhur jam 2 balik lewat 5 menit. Jadi jam 2 balik kurang 5 itu waktu zawal sampai jam 2 balik lewat 5. Nah, jam 2 balik kurang 5 itu hitung 1 jam pula mundur. Berarti jam sebalik. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau kita sederhanakan mulai dari jam 8 balik, jam 6 pagi, jam 6 lewat 10 hitung 1,5 jam. Berarti jam berapa jadinya? Jam 6 lewat 10 lah, jam 7 lewat 10 lah, jam 7 sampai 10. Sampai jam 7 sampai 10 itu waktu awal duha. Paham Bapak Ibu kan? Dari jam 6 lewat 10 sampai jam 7 sampai 10 itu awal duha. Jam 7 sampai 10 sampai jam sabale itu inti duha. Jam sabale sampai jam 2 balik kurang 5 tadi itu akhir duha. Itu akhir duha. Oke? Nah, yang untuk awal duha disebut kemudian dengan isyraq. Salatnya salat sunat isyraq. Kita lebih familiar menyebutnya salat sunat isyraq, tapi itu bagian dari salat duha. Jadi kalau awaklah salat sunat isyraq, tidak perlu awal duha lagi. Kalau kita sudah duha di awal, berarti tidak isyraq itu. Oke. Tapi itu poinnya sama sebenarnya Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Fadlu salatud duha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili bi thalathin." Ini sama dengan salat witir. Dalilnya salat witir tadi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal. Mewasiatkan. Wasiatku biasanya bila Bapak Ibu? Orang ke meninggal ya Pak. Orang ke meninggal baru keluar wasiat. Nah, biasanya Bapak Ibu, yang lebih barek pesannya diterima ketika berwasiat atau ketika bernasihat. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili bi thalathin. Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku, telah memberikan pesan penting kepadaku. Apa pesan penting itu? Bi thalathin. Ada 3 pesan Rasulullah yang sangat penting disampaikan kepada Abu Hurairah. Yang pesan itu mesti pula nanti kita perhatikan. Apa pesan Rasulullah itu? Siyami 3 ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Nah, kita menyebutnya, mengenalnya dengan puasa ayyamul bait, puasa pertengahan bulan. Kemudian apa lagi? Raka'atai duha, 2 rakaat minimal duha. Melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Wa an autira qabla an anam, dan sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Jadi puasa 3 hari pertengahan bulan, 2 rakaat minimal sholat duha, dan witir sebelum tidur. Itu pesan Rasul kepada Abu Hurairah. Pesan itu disampaikan juga kemudian oleh Abu Hurairah untuk kita perhatikan. Berarti ini pesan yang sangat penting karena bahasa Abu Hurairah itu adalah wasiat.
kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan penting kepadaku, kata Abu Hurairah. Nah, pesan penting itu setidaknya seharusnya juga menjadi pesan penting untuk kita semua, dan salah satu pesan pentingnya itu adalah menunaikan duha minimal 2 rakaat. Mudah-mudahan kita bisa menunaikannya. Oke Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa nanti di awal duha, maka tunaikan di pertengahan duha. Kalau tidak mampu di pertengahan duha, maka kita tunaikan nanti di akhir duha. Apa keistimewaan-keistimewaannya? Kalau yang di awal duha sudah kita sampaikan, di awal duha keistimewaannya, pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Taman, sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umrah itu ketika kita mau berkenan menunaikan dengan ikhlas hati sholat di awal duha itu. Dan Bapak Ibu, hebatnya tidak ada balasan bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Berarti duha akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari ahlud duha ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk inti duha dan akhir duha kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita akhiri pada pagi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.